Shalom Aleichem, Bisem Yesus Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini: 9 pengertian Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, saya itu kadang ngelus dada ya, karena orang itu begitu ngototnya, ngototnya tentang Roh Kudus katanya. Lah, saya mau bagaimana? Wong Anda tidak paham siapa itu Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu ya Roh Kudus gitu aja, cuman modal ngeyel doang, cuman modal tegar tengkuk doang. Makanya kita bahas sekarang 9 pengertian siapa Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu siapa sih? Ya Roh Kudus, Pak. Itu namanya jawaban ngasal. Karena Anda tidak paham, ya Roh Kudus ya Roh Kudus, Pak. Lalu Roh Kudus itu sekarang siapa? Ya tetap Roh Kudus, Pak. Karena kamu ngasal, nggak paham. Mari kita bahas 9 pengertian siapa Roh Kudus. Di Perjanjian Lama, ya. Nomor 1, di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Mau disebut Roh YHWH boleh, ya. Itu di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Di situ Roh Tuhan, ya. Roh Tuhan ini ke Daud, ya. Jadi yang pertama, siapa itu Roh Kudus? Yang pertama adalah Roh Tuhan, huruf besar semua, di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Pengertian kedua, siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah, ya. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 10. Ini kepada siapa ya? 1 Samuel 10 ayat ke-10 ini Saul, ya, ke Saul, ya. Roh Allah juga ada di dalam Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di Samudra Raya. Jadi pengertian kedua dari Roh Kudus, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah. Saya ulang, di Perjanjian Lama, Roh Kudus adalah Roh Tuhan, huruf besar semua. Roh Kudus adalah Roh Allah. Nah, mari kita lihat di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, Roh Kudus juga Roh Allah. Ini pengertian ketiga, ya, di Perjanjian Baru. Tadi pertama di Perjanjian Lama, kedua di Perjanjian Lama, ini ketiga. Roh Allah itu, Roh Kudus itu juga Roh Allah di dalam Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus Allah. Jadi Roh Kudus itu Allah, ya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Jadi pengertian ketiga ini di Perjanjian Baru, Roh Kudus adalah Roh Allah. Pengertian nomor 4 di Perjanjian Baru juga, Roh Kudus adalah Roh Kudus juga, disebutnya Roh Kudus juga di dalam Lukas 1 ayat 45 dan Lukas 1 ayat 67. Roh Kudus itu di Perjanjian Baru memang disebut Roh Kudus, ya. Di dalam Lukas 1 ayat 45, ini pengertian nomor 4, ya. Lukas 1 ayat 67 itu Zakaria penuh Roh Kudus. Lukas 1 ayat 45 Elisabet penuh Roh Kudus. Kemudian Kisah 16 ayat 6, Roh Kudus ini mencegah atau tidak mengizinkan, ya, rasul-rasul untuk menginjil ke suatu daerah tertentu, ya. Jadi pengertian keempat adalah memang disebut Roh Kudus itu di dalam Perjanjian Baru. Sekarang nomor 5, Roh Kudus itu adalah siapa Roh Kudus? Roh Yesus. Kisah 16 ayat 7. Roh Yesus juga tidak mengizinkan untuk ke suatu daerah tertentu, rasul-rasul di dalam Kisah 16 ayat 7. Jadi ingat, Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kemudian pengertian nomor 1, 2, 3, 4, 5, nomor 6. Roh Kudus adalah
Roh Kristus, ya, di dalam Filipi 1 ayat 19 maupun Roma 8 ayat 9, ya. Roh Kristus itulah Roh Kudus, ya. Kemudian pengertian selanjutnya adalah Roh Kudus itu roh kebenaran atau penghibur di dalam Yohanes 14 ayat 26 maupun Yohanes 15 ayat 26. Ini sudah ke-6 ya. 6 apa ke-7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sudah ke-7. Roh kebenaran, roh penghibur di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Ke-8, Roh Kudus itu adalah roh Tuhan. Lukas 4 ayat 18, Roma 14 ayat 9, Kisah 2 ayat 36 ya. Di Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku ya. Roma 14 ayat 9, Yesus itu bangkit dan menjadi Tuhan. Kisah 2 ayat 36 sama. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pengertian nomor 9, Roh Kudus adalah roh Alfa Omega. 1 Korintus 12 ayat 13, nanti akan diberi minum dari satu roh. Wahyu 21 ayat 6, aku Alfa Omega, orang yang haus akan kuberi minum. Jadi siapa yang memberi minum dari satu roh itu? Adalah Alfa Omega. Itu 9 pengertian Roh Kudus. Saya ulang. Ya, Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama adalah Tuhan huruf besar semua. Siapakah Tuhan huruf besar semua? Yesus. Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama adalah Allah, Roh Allah. Siapakah Roh Allah? Yesus. Di dalam Perjanjian Baru disebut Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Yesus juga. Lalu keempat, di dalam Perjanjian Baru disebut Roh Allah juga. Siapa? Yesus, sebab Yesus memang Allah ya. Wahyu 21 ayat 7 maupun Kisah 10 ayat 15. Kemudian pengertian selanjutnya disebut Roh Yesus, yaitu di dalam Kisah 16 ayat 7. Pengertian berikutnya Roh Kristus di dalam Roma 8 ayat 9 maupun Filipi 1 ayat 19. Lalu selanjutnya penghibur roh kebenaran Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26. Selanjutnya roh Tuhan Lukas 4 ayat 18, Roma 14 ayat 9, Kisah 2 ayat 36, dan terakhir roh Alfa Omega. Semuanya ini Yesus. Dari sejak dulu Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allahnya itu sudah Yesus. Lalu roh Allah itu Yesus. Sampai nanti Wahyu 22 ayat 21. Ya, di ayat 20 Yesus berkata, "Aku datang segera." Itu perkataan Yesus. Jadi sejak semula itu kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang disebut roh Allah, roh Tuhan, roh Kudus, roh Yesus, roh Kristus, roh Alfa Omega, ini semua Yesus. Ya. Jadi Anda jangan berdebat sama saya. Ya, Roh Kudus itu manalah, Anda harus paham dulu bahwa Roh Kudus adalah roh Yesus. Jadi hari ini kalau ada ayat Alkitab ya, Matius 12 ayat 32, siapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni, baik di dunia yang sekarang maupun dunia yang akan datang. Artinya, kalau Anda menghujat Yesus, Anda tidak diampuni, sebab Yesus itu sekarang Roh Kudus. 9 pengertian tadi semuanya Yesus. Hari ini Anda menolak Yesus Allah, betul? Betul Pak, Allah kami masih Bapa. Anda menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Hari ini apakah Anda masih menyembah Bapa dan tidak mau menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah? Betul Pak, Anda menghujat Roh Kudus, sebab Roh Kudus Yesus tidak diampuni dunia akhirat. Anda hari ini masih menganggap Yesus bukan Allah, cuman anak, yaitu Yesus ini anak ini masih sujud pada Bapa. Betul begitu? Betul Pak, karena kami Tritunggal, karatan lumutan. Anda menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Boro-boro selamat.
Ya bohong kalau pendeta kamu bilang menyembah Bapa bisa selamat, ya. Bapa, Anak, Roh Kudus, dibaptis Bapa, Anak, Roh Kudus bisa selamat. Itu semua super bohong. Kamu ditipu sama pendetamu. Ya, dari dulu yang namanya Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus. Ya, sampai sekarang Roh Kudus itu Roh Yesus. Kalau kamu menolak Yesus Allah, ya kamu sama saja menghujat Roh Kudus, nggak akan diampuni. Biar kamu nungging-nungging pakai mantra, ya toh, nggak akan diampuni kamu, ya. Ya, karena Anda ini belum paham, jadinya ngotot, ya toh, cuman modal ngotot. Ayo Bapak Ibu Saudara, terutama para pendeta, yang Anda membuat pengajaran yang enggak-enggak, ya toh, aduh, saya tuh ngelus dada lah. Ayat Alkitab very clear ya. Ini tulisannya Pak Ustadz loh, ini loh, ya. Yang saya bacain ini tulisannya Pak Ustadz 717 loh. Doktor teologi yang ngaku pendeta, kamu kalah loh sama Ustadz loh. Saya baptis Ustadz di Jogja kemarin, ya. Waktu itu, ya. Ini Ustadz, hari ini masih Ustadz, ya. Masih itu, ya, karena istrinya belum mau tobat, jadi dia masih diem-diem dulu. Tapi dia bisa nulis kayak gini nih. Dia paham, lebih paham dari kamu para doktor teologi. Ayo, ya, tobat, ya. Ya, apalagi kamu menyesatkan, ya, menyesatkan ke jemaat, jangan lagi, ya. Jadi clear, Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Ya, mau jadi Allah juga Yesus, jadi Tuhan juga Yesus, juru selamat juga Yesus, Alfa Omega juga Yesus, disembah di surga juga Yesus, duduk di tata surga juga Yesus, penguasa juga Yesus, the reigner, pemegang pemerintahan juga Yesus. Ya, semuanya itu Yesus. Allahu Akbar, Maha Besar juga Yesus. Titus 2 ayat 13. Ya. Jadi clear, ayo kembali ke Alkitab. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Kalau kamu mau selamat, sembah Dia, dibaptis dengan benar. Saya baptis kalian, ya. Banyak cabang-cabang kami, ya, di berbagai daerah. Ayo baptis supaya kamu selamat. Ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara supaya ngerti akan kebenaran Alkitab. Aduh, bener ya. Ya, kita nggak pernah paham ya, pendeta-pendeta itu nggak tahu loh siapa itu Roh Kudus. Ternyata ada 9 ya, betul. Pengertian Roh Kudus, siapa Roh Kudus ada 9. Tapi semuanya Yesus itu, ya. Ya, dan semuanya ada ayat Alkitabnya. Yuk, ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Amin.